anak-anak muda yang kasih Tuhan. Ya, selamat datang kembali di gereja kita tercinta ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita melalui ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah yang Engkau berikan buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur ya Bapa punya Allah yang luar biasa yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk penyertaan, kekuatan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami ya Bapa sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk kami kembali datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau yang termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, bertahtalah di dalam hati kami, bertahtalah dalam hidup kami, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Hatiku yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwa bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, jagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Yesus, terima kasih. Hanya Engkau dalam hatiku
yang ku puja, yang ku puja. Hanya dirimu satu yang selalu setia menopang yang menjagaku biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari jemaat saja katakan, yang ku puja, ku puja. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami, di dalam keadaan apapun Tuhan. Membawa kemuliaan bagimu, karena telah bertata di hatiku. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Katakan, yang ku puja, yang ku puja. Hanya dirimu satu yang selalu setia menopang, menjagaku senantiasa biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Bertahtalah dalam kehidupan kami Tuhan, bertahtalah dalam kehidupan kami. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Kau Allah kami, Kau Bapa kami yang hidup, tiada yang mustahil
yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus, Engkau kekuatan di hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin lebih lagi bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita namanya siapa? Nama Tuhan kita siapa? Haleluya, Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Engkaulah sahabatku. Yesus, Engkau yang akan selalu berada di sisiku. Engkau sumber kuatku. Oh Yesus, Engkaulah sahabatku. Yesus, Engkau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Engkau sumber kuatku. Katakan hidup yang kupilih, hidup yang kupilih,
kuasamu, karena kehebatanmu dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Namamu berkuasa di bumi dan di surga. Semua katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya Yesus, Kau sahabat kami selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya sungguh nyata kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bukti pengorbanan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah.
Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan begitu indah juga Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu terbesar. Engkau rela mati di atas kayu salib demi menebus setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, haleluya, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih betapa indahnya, bahagianya kami
Betapa bersukacitanya kami ketika kami tahu Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Tuhan Yesus Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa tunggal kehidupan kami, yang punya kuasa di surga dan di bumi. Engkaulah yang mengasihi kami Tuhan. Kami semua, tidak ada yang terkecuali. Engkau tidak pandang muka, Engkau tidak pandang bulu. Siapapun yang mau datang kepada Tuhan, siapapun yang mau membuka hati kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh menjadi Raja, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk kami semua. Terima kasih kami pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami tidak lagi mau meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah terbukti. Engkau mati di atas kayu salib untuk kami semua orang-orang berdosa, supaya bertobat, supaya berubah, supaya mempunyai karakter Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan, pesan Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, untuk kami memiliki kepastian apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Langsung saja kita membuka Alkitab kita, Yakobus pasal 2 ayat 1. Yakobus 2 ayat 1. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sama-sama katakan saudara-saudara. Saudara-saudara. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Sini siapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Pikir-pikir. Mulai mau dijebak apa ini? Percaya Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, setia kepada Yesus Kristus, nurut taat sama Tuhan Yesus Kristus, itu tidak bisa dipisahkan ya. Iblis saja percaya dan tahu bahwa Allah cuma satu, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, dan iblis gemetar. Perhatikan baik-baik. Yuk kita uji sama-sama iman kita. Bagaimana kondisi kualitas iman kita kepada Yesus Kristus? Iman yang seperti apa? Aduh, selamat datang untuk anakku yang tercinta, Briana Arela Lewi Rubino Santoso. Oh, enggak ada ya. Briana Arela Lewi Rubino Ting Ting. Oh, enggak ada ya. Selamat datang. Baru pertama kali ke Kamuda ya. Oh, enggak, sudah berapa kali ya. Cuma baru umur 13 tahun. Dia pernah ngomong sama saya, "Pak, aku gak seneng Papa kalau khotbah marah-marah. Keras-keras volumenya, aku gak seneng." Hatinya dia lembut, sensitif ya. Saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah, perhatikan sama-sama, janganlah apa? Iman itu apa? Kamu terus amalkan terus dengan memandang muka. Jangan memandang muka. Katakan jangan memandang muka. Jangan mandang muka. Loh, kenapa memandang muka saya? Jangan pandang. Kenapa memandang muka? Karena punya mata. Kenapa memandang muka? Karena bisa melihat. Kalau saudara tidak buta, kalau saudara buta pasti tidak memandang muka. Betul atau benar? Jangan memandang muka. Kenapa memandang muka? Karena punya mata. Kenapa memandang muka? Karena tidak buta. Oh, gak nyambung ya. Apa ya maksudnya? Oke. Begini. Saya mau cerita pengalaman, ya. Oh, anak muda, anak milenial mau khotbah apa? Mau cari tahu apa? Semua ada di Mbah Google, betul? Wes, nggak usah tanya Pak Pendeta, mau di Google ini ada. Nah, cuma yang tidak ada di Google ini pengalaman hidup sehari-hari. Ya, saya mau cerita pengalaman saya, ya, pengalaman dari keluarga saya, pengalaman papa saya, Papa James Rubino. Ketika saya melihat undangan pernikahan dari Paulina dan Wahyu kepada Bapak Ibu
Modi Lewi ya. Nah, saya teringat dengan kartu undangan pernikahan saya dan istri saya. Itu sumbangan buatan dari percetakan milik dari seorang anak-anak, dari seorang anak kecil, dari seorang anak remaja. Nah, mana Pak, mana mungkin anak kecil, anak remaja kok punya percetakan bisa nyumbang Pak mau di kartu undangan pernikahan itu bagaimana? Gini, perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya 3 kali ibadah umum Pak, Bapak Ibu, Pak Chandra, Bu Patrick, Bu Intan, Bu Jedija, Bu Anis. Kalian kan mau jadi ibu kan, jadi bapak ya, Pak Willy. Gini loh bro, gini loh guys. Perhatikan baik-baik ya. Ini, jangan pandang rupa, jangan pandang muka. Oh rugi. Jangan tertipu ya. Perhatikan. Anak kecil menelpon papa saya. Om Sui, panggilan akrab ya. Om, papa kumat om, papi kumat om, ayahku kumat om, tolong om kesini om. Saudara tahu, papa anak kecil ini kalau kumat, ini saya baru dengar dan belum pernah dengar terjadi. Kalau kumat apa yang terjadi? Kasur dimasukkan sumur. Di sini siapa yang tahu sumur? Anak milenial nggak tahu sumur, taunya cuma sanyu, ceklek keluar air. Sumur itu ya tanah digali dalam sampai keluar air. Dan untuk mendapatkan air itu nimbo. Tahu nimbo enggak? Timba. Angkat, kerek. Kenapa saya enggak ikut fitness? Ya karena bertahun-tahun nimbo, ngapain fitness? Ngisi bak kamar mandi, nyiram tanaman, nyiram halaman, nyuci baju, nimba terus. Ngapain fitness? Sudah capek, Jones, kesel. Iya. Fitness center, kita suruh kerja, kita bayar. Loh ya opo, gak dikasih duit. Malah keluar duit. Gak nyambung. Om Sui, papa kumat. Kasur dimasukkan sumur. Papa datang. Nggak tahu jam berapa, pokoknya ditelepon datang. Ya gembala yang baik ya, luar biasa. Doakan. Sadar, sembuh. Nanti berapa waktu lagi? Om Sui, papa kumat lagi om, kasur dimasukkan sumur. Nggak tahu siapa sih mengeluarkan kasur dari sumur itu siapa? Saya nggak tahu, sebelum tanya saya. Kasur itu berat, Mas, Mbak, apalagi ada airnya, berat. Berapa kali ini saya nyuci bantal karena kena kotoran bayi, kena muntah bayi, anak saya nomor 2, saya harus cuci. Nah itu kalau di ember, dimasukkan bantal itu, untuk girah, angkat, turun, berat bos. Apalagi kasur, ini kasur ini. Bukan 1 kali 2 cm. Waktu terus berjalan ya. Terima kasih om, cuma disuguhi, cuma diberi teh manis. Terima kasih om, Tuhan memberkati. Waktu terus berjalan, anak kecil, anak remaja ini punya percetakan di daerah Kedung Doro. Itu loh, anak kecil itu yang dulunya itu yang Om Sui, papa kumat itu yang memberi saya nyumbang kartu undangan pernikahan. Sebelumnya, Om Sui, butuh uang berapa ratus juta om. Ini om, pakein om. Terserah om Sui bayarnya kapan terserah. Bapak Ibu. Jadi peringatan buat kami pendeta, gembala. Alah anak kecil, waduh, tidak ada kolektornya, tidak bisa ngasih perpuluhan, cuma teh manis.
Jangan pandang muka, jangan pandang rupa. Perbuat seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Terima kasih ya, kerajaan surga nantinya. Terima kasih ya, kamu sudah memberi aku makan. Kamu sudah memberi aku pakaian. Kamu sudah mengunjungi aku, besuk aku waktu sakit. Kapan Tuhan? Aku melakukan itu untuk Tuhan. Mbak, Mas, Dek, Nyo, kamu melakukan kepada hambaku yang paling hina, kamu sudah melakukan untuk aku. Jangan pandang muka, jangan pandang rupa. Naik becak, naik sepeda ontel. Shalom. Naik Harley Davidson, Chan. Naik Ferrari. Mari, paling depan duduk ya. Yang empuk, kurang empuk ya. Kasih bantal. Begikin pinjam bantal. Sembah. Manusia. Kalian manusia Allah, jangan begitu. Anak panti asuhan, dipandang sebelah. Sorry, Chan, Destin. Oh, Destin Chandra ini meskipun panti asuhan, tapi saudara tahu rumahnya, luasnya tahu 1.600 meter. Di sini siapa yang rumahnya 1.600 meter? Oh, masih hebat Destin sama Chandra ya. Jangan pandang muka, jangan pandang bulu. Kalau Koko Canyol, Koko Sehun, wah, pakai lampu murup itu. Koko Sehun, Koko Canyol ke sini, penuh sini semua. 2 jam sebelum ibadah datang. Terima kasih saudara yang sebelum jamnya sudah datang duluan. Itu ciri-ciri orang sukses. Disiplin waktu. Gak telatan. Wis keras-keras aja wis, kadang keras aja gak dirungokno kok wis. Terang-terangan aja baba wis. Benci aku gak apa-apa wis, gak diundang khotbah lagi gak apa-apa. Kalau Koko Immanuel, wah gak direken. Maaf ya kok. Rumahnya, gerejanya di gang. Oh, macem sampean. Kalau Tuhan mau rumahnya lantai 50. Apartemen. Di mana? Pakuwon. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Apa? Sekolah Dharma Gandul, buku di mek sitok ini, mek 1. Lo mimpin pabrik wings di Nigeria, Bos. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Justin Bieber, kalau Destin Bieber. Jangan pandang muka, jangan pandang bulu. Minggu depan kalau Destin datang sorak-sorai ya. Minggu depan kalau Koko Immanuel datang sorak-sorai ya. Engkau pemuda-pemudi yang luar biasa kalau engkau menghargai, menghormati, ngajeni orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang bajunya ndak keren, jadul. Kamu dah. Ini pernyataan saya dengar ya, saya bangga, saya senang sekali dengan anak remaja muda yang pakaiannya sederhana, jadul. Saya senang. Daripada mewah tapi maksa untuk dibelikan papa mama, maksa. Kalau nggak dibelikan, aku tidak mau ke gereja. Aduh, saya sedih, nangis. Pakai jadul nggak apa-apa. Nanti berapa tahun lagi akan keluar lagi baju yang jadul itu. Dunia ini kan bulet ae, celana baggy, celana komprang, celana slim fit, bulet ae, celana baju yang lama-lama simpen, nanti kan keluar lagi. Berapa waktu lalu saya lihat di toko, di mall, 500.000,
celana 600.000. Loh, bulak, suwek, bolong-bolong. Lebih bagus celana jin saya yang saya pakai kerja bakti, saya pakai berkebun, masih lebih bagus celana berkebun saya. Tapi saya jual 10.000 enggak payu. Ya, saya catat di sini, kalau kita menghargai orang miskin, kita sedang menghargai siapa yang menciptakan orang miskin. Dengar baik-baik. Ayo, pandang jauh ke depan. Siapa yang menciptakan orang hina? Siapa yang menciptakan orang miskin? Siapa yang menciptakan orang desa? Engkau menghina orang miskin, engkau menghina penciptanya. Saya punya pengalaman berapa tahun yang lalu, ketika lihat di langit ada motor mabur. Oh, kapan ya iso numpak motor mabur? Pesawat. Singkat cerita, saya di luar pulau doa puasa, ada ibu-ibu, emak-emak, rambut putih, kunciran karet. Bu, ini air hangat. Minum biasa. Berapa hari, berapa minggu. Ada suara. Saya terharu. Anak-anakku loh, enggak peduli aku batuk, enggak ada yang ngasih air hangat. Kamu kok ngasih aku air hangat ya? Kamu ketika kamu pulang ke Surabaya, uang tiket pesawat tak belikan. Air hangat mendatangkan tiket pesawat. Saya dari Surabaya ke luar pulau sana 5 hari terkatung-katung di tengah lautan. Tidur di lorong-lorong, pakai tikar, pakai koran, nyari sendiri. Bantalnya tas itu supaya tidak dicuri orang. Paling murah bayarnya. Pulang naik pesawat. Anak muda yang peduli. Anak muda yang suka berbuat baik kepada siapa saja, suka menyapa kepada siapa saja. Sapa tukang becak, sapa tukang sapu, sapa tukang sampah, sapa mbok-mbok mak-mak. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin? Perhatikan. Saudara, siapa yang sini merasa miskin? Allah mau pilih saudara. Yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya raya konglomerat. Oh, bisa saja tapi tidak harus itu. Yang penting ini. Menjadi kaya dalam iman. Menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang konglomerat punya uang ratusan, miliaran, triliunan. Belum tentu bahagia loh. Belum tentu punya Tuhan Yesus loh. Belum tentu bahagia. Saudara belum pernah lihat orang kaya nangis air mata darah ya. Lebih baik aku mati. Saudara belum pernah lihat orang kaya sendoknya itu berlapiskan emas, mati bunuh diri. Punya rumah-rumah mewah di kota-kota besar di dunia. Kecanduan narkoba. Bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, saudara punya surga dan bumi. Mungkin saudara belum
naik mobil mewah, belum punya rumah mewah. Itu nomor sekian Tuhan sanggup berikan itu. Sekarang Tuhan sanggup kalau Tuhan mau. Tapi itu bukan segala-galanya. Ya. Ayat 8. Kurang 9 menit ya. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kalau saudara tidak mengasihi sama, berarti saudara menunjukkan saudara nggak mengasihi diri sendiri. Ya saudara kalau nggak dikasih teman, jangan marah ya. Maklum, telan pil maklum katanya Pak Victor. Dia nggak bisa mengasihi diri sendiri kok, mana mungkin bisa mengasihi kita. Prihatin, doakan. Ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Berbuat dosa nggak cuma merampok, berzina, nggak tahu jam ibadah, nggak menghormati orang tua. Bukan cuma itu dosa. Memandang muka itu berdosa. Perhatikan baik-baik ini. Saudara melakukan hukum Tuhan 99%. Tapi 1% saudara tidak melakukan hukum Tuhan. Katakan satu itu adalah memandang muka, memandang rupa, membeda-bedakan kaya miskin. Saudara melanggar 99% hukum itu. Makanya tidak bisa, sulit orang masuk surga itu. Anugerah. Bersyukur kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita menerima anugerah. Kerajaan surga, hadiah terbesar, keselamatan. Itu menggairahkan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik karena Tuhan sudah selamatkan. Beda ya. Berbuat baik bukan supaya masuk surga, bukan. Berbuat baik karena Tuhan sudah selamatkan. Berbuat baik karena Tuhan sudah menyediakan tempat di surga. Karena Tuhan sudah menyediakan berkat. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena sudah, bukan karena supaya. Amin firman Tuhan ya. Yuk, para pelayan Tuhan maju ke depan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Anak muda sendiri. Ku mau Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. apa Yesus lahir di kandang Bethlehem, kandang hina, Mesias, pret. Alah apa, Mesias apa? Allah jadi manusia, mana? Melarat, jalan kaki, naik keledai, mati disalib. Mesias apa? Anak Allah apa? Anak Allah mati yang apa? Awas. Tertipu ya. Manusia memandang rupa, memandang muka. Hebat ya, raja segala raja yang punya kuasa di surga dan di bumi mau lahir di kandang hina ya. Mau mati disalib. Bagi orang kaya, bagi orang baik, bagi orang benar, bagi orang ganteng cantik. Enggak, bagi orang berdosa, yang cacat, yang jahatnya luar biasa.
yang najis, yang kotor. Itu loh, Yesus Kristus mau mati untuk kita semua. Siapa? Kita. Engkau berharga anak muda. Engkau seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan minder, jangan rendah diri, jangan menyesali nasib. Nasib bisa berubah. Engkau anak raja segala raja, engkau anak surga, engkau anak Tuhan Yesus. Pantes kita nyanyi, cinta Tuhan Yesus pantes, layak. Dia sudah terlebih dahulu mencintai kita, sampai terluka, sampai berdarah-darah. Tuhan Yesus mencintai kita sampai dia mati di atas kayu salib. Yuk, sama-sama berdiri yuk. Tuhan, kami sambut perjamuan kudus ini dengan hormat. Rasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Engkau mengasihi kami semua anak remaja kami muda. Kami tidak mau lagi menyia-nyiakan masa muda kami. Kami mau bangkit. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami kecil, kami hina. Kami Engkau permuliakan. Engkau buat kami besar. Oh haleluya. Engkau sumber talenta, Engkau sumber karunia, Engkau sumber kemampuan. Terima kasih Tuhan bersama kami. Kami sanggup melakukan segala perkara untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami aminkan firman-Mu. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik. Buka telinga,
pikiran hati kita dengar perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya terus membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kamu dah, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau sudah menebus hidup kami. Masalah terbesar kami dosa, Engkau sudah bereskan di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kami, maut, kematian, sudah Engkau selesaikan semuanya. Di dalam kubur yang kosong, Engkau mati, Engkau dikubur 3 hari, Engkau bangkit dan naik ke surga, menyediakan rumah di dalam kerajaan surga mulia kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tinggalkan gedung gereja ini, kami kembali ke tempat kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami akan terus mengalami damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus Kristus. Terus percaya menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya dan kami sudah berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.